Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Natal kian dekat, salam sehat semangat. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 21 Desember tahun 2020. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, dengarkanlah dengan rela doa umat-Mu. Kami bergembira karena kedatangan Putra-Mu sebagai manusia lemah. Semoga kami umat-Mu kelak memperoleh hidup abadi karena kedatangannya sebagai penguasa mulia dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat Yesus, kita akan bersama-sama belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, kiranya menjadi orang yang percaya itu tidak mudah, karena seringkali kita mengandalkan diri sendiri dan tidak mudah percaya dengan orang lain ataupun dengan ajaran-ajaran tertentu. Memang di satu sisi percaya itu ada sisi yang tidak baiknya juga, karena kalau kita terlalu percaya kepada orang, seringkali kepercayaan kita itu disalahgunakan. Tapi kalau tidak percaya, apalagi itu juga tidak baik, karena kita akan terombang-ambing dan tidak akan memiliki pegangan ataupun memiliki tumpuan. Maka sebagaimana disampaikan oleh Elisabet tadi, bahwa berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Marilah kita belajar menjadi orang-orang yang percaya, sebagaimana Maria, sebagaimana Elisabet, dan juga Zakaria, yang di dalam kepercayaan mereka akhirnya mereka boleh terlibat di dalam karya keselamatan Allah. Meskipun apa yang dialami oleh mereka itu tampaknya mustahil atau tidak masuk nalar atau tidak masuk akal, karena Maria yang belum bersuami akhirnya mengandung. Elisabet yang sudah tua, yang juga disebut mandul, akhirnya mengandung seorang anak laki-laki. Dan ketika mendengar salam Maria pun, anak yang di dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan, yang juga kita tidak tahu kenapa melonjak kegirangan dan kenapa bisa begitu. Lalu Zakaria yang juga akhirnya lalu percaya bahwa di masa tuanya Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, akhirnya juga mengalami kebisuan. Itu sesuatu hal yang tidak masuk akal, dan itu tidak bisa kita jawab dengan nalar saja atau dengan akal saja. Maka kita perlu percaya, dan tadi dikatakan berbahagialah orang yang percaya. Yang percaya itu tidak mudah, tetapi ketika kita boleh percaya kepada kebenaran dan hidup oleh karenanya, maka kita akan mendapatkan rahmat Tuhan. Dan apa yang akan dikatakan oleh Tuhan atau yang menjadi kehendak Tuhan, sabdanya akan terlaksana.
kalau kita tidak percaya, tentu tidak akan terlaksana. Kalaupun terlaksana pun kita tidak seperti yang diharapkan, karena memang dasarnya kita tidak percaya. Nah, saudara-saudariku, pada saat-saat menjelang Natal ini, marilah kita memohon berkat Tuhan supaya semakin menjadi percaya kepada karya Allah, percaya pada penyelamatannya, percaya pada pertolongannya dalam situasi apapun hidup ini yang mungkin seolah-olah tidak bisa diterima oleh nalar, tetapi Tuhan tetap akan menolong kita, tetap akan memperhatikan kita, tetap akan menyertai kita, dan terutama menyelamatkan kita. Dan itu sudah ditunjukkan dengan kedatangan Tuhan Yesus dan penyelamatannya melalui pengorbanan di salib. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang semakin hari semakin percaya kepada Tuhan dan sabda kebenaran penyelamatannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk menjadi orang-orang yang percaya di dalam menyambut kedatangan Sang Penyelamat, Sang Kebenaran sejati, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.